Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Doa dan harapan kami kiranya kita senantiasa diberkati oleh Tuhan, terlebih untuk menjalani aktivitas kita di dalam satu hari ini. Tetapi sebelum kita memulai aktivitas kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan baru bagi kita, begitu juga menjadi motivasi bagi kita untuk menjalani kegiatan kita di dalam satu hari ini. Firman Tuhan pada hari ini tertulis di dalam kitab Daniel pasal yang pertama ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakan untuk kita semua. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iman yang teguh teruji di dalam dua situasi. Situasi yang pertama adalah ketika seseorang berada di dalam pergumulan yang hebat dan berada di dalam penderitaan yang hebat. Dan situasi yang kedua adalah iman seseorang akan teruji ketika dia berada di dalam kebahagiaan, kesuksesan, jabatan yang tinggi, sehingga dia tidak perlu topangan dari orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat firman Tuhan pada saat ini, kita melihat 4 orang anak muda yang sangat terkenal di dalam Alkitab. Mereka adalah Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Kita tentu mengetahui cerita-cerita yang sangat luar biasa dari mereka, bagaimana tentang iman mereka kepada Tuhan, bagaimana mereka tetap bertahan di dalam kehidupan mereka, hidup di dalam lindungan dan nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iman dari keempat orang ini juga teruji di dalam dua situasi tersebut. Situasi yang pertama adalah ketika mereka berada di dalam pergumulan dan penderitaan yang hebat. Ini terlihat ketika di mana Daniel dan ketiga orang temannya ikut masuk ke dalam pembuangan di Babel. Kita tahu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa orang yang berada di dalam pembuangan, dia tidak memiliki kemerdekaan. Hak-haknya ditindas, bahkan tidak jarang mereka disiksa sampai kehilangan nyawa. Inilah yang dialami oleh mereka berempat. Ketika mereka berada di dalam pembuangan Babel, mereka dipaksa untuk mengikuti keinginan Raja Nebukadnezar. Ketika mereka merasakan penderitaan dan pemaksaan itu, mereka mengalaminya di dalam pergumulan yang sangat hebat. Kita melihat bagaimana melalui kitab Daniel ini, mereka dipaksa untuk memuja Baal. Bahkan mereka dipaksa untuk memakan makanan raja, yang sebenarnya mereka sangatlah menolak itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya itu, nama mereka juga diganti. Daniel menjadi Belsajar, Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk nama dari Hanaya, Misael, dan Azaria. Mereka juga dipaksa untuk mempelajari aksara dan juga budaya Kasdim, supaya mereka menjadi pekerja-pekerja bagi Raja Nebukadnezar. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka tetap mengikuti apa perintah dari Raja, karena mereka sadar bahwa mereka berada di dalam pembuangan. Tetapi ketika mereka melakukan itu semua, mereka tidak lupa bahwa mereka mempercayai dan mengimani Tuhan di dalam kehidupannya. Begitu juga Bapak Ibu saudara-saudari, ternyata mereka juga berada di dalam situasi yang nyaman. Walaupun di dalam pembuangan mereka mengalami situasi yang sangat aman dan nyaman. Kenapa? Karena memang Raja Nebukadnezar
mengingini mereka untuk menjadi pekerja dan menjadi penasehat bagi Raja Nebukadnezar. Kita melihat Raja Nebukadnezar menyukai keempat orang ini karena mereka memiliki perawakan yang sangat baik dan juga ilmu yang sangat baik. Oleh karena itu sebenarnya mereka berada di dalam kondisi aman dan nyaman ketika mereka mau mengikuti apa perintah dan keinginan Raja Nebukadnezar. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, ternyata inilah ujian dari iman itu. Kedua situasi tersebut mengajarkan mereka bagaimana tetap setia kepada Tuhan ketika mereka berada di dalam penderitaan dan ketika mereka berada di dalam pergumulan, dan juga ketika Raja Nebukadnezar menyukai mereka, ternyata mereka tidak goyah. Mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka bahkan menolak apa yang dikatakan oleh Raja Nebukadnezar untuk memakan makanan raja dan juga untuk menyembah Baal. Hal ini terlihat bahwa mereka sangat setia kepada Allah dan mereka ingin Allah tetap ada walaupun mereka di dalam situasi sulit sekalipun. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ternyata tidak ada yang sia-sia. Ketika mereka memberikan hatinya kepada Tuhan, ketika mereka setia kepada Tuhan, kita melihat bagaimana Tuhan memberikan mereka berkat, memberikan mereka kepintaran, memberikan mereka ilmu, sehingga mereka mampu untuk menjadi orang-orang terbaik di Babel pada saat itu. Mari kita melihat bagaimana sesungguhnya firman Tuhan mengajarkan kita pada hari ini, bahwa hidup kita ini adalah milik dari Allah dan kita harus setia kepada Allah walaupun apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita yang menghimpit kita, masalah pergumulan yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita, baik di dalam keluarga kita, pekerjaan kita, begitu juga dengan segala pikiran, cita-cita, keinginan dan tujuan kita yang belum tercapai sampai pada saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat totalitas kehidupan iman dari Daniel dan ketiga orang temannya. Mereka tetap setia kepada Allah walaupun mereka terhimpit oleh masalah pergumulan dan rasa nyaman yang ada di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak terlena, mereka tidaklah meninggalkan Tuhan, tetapi tetap setia kepada Tuhan. Mereka juga melakukan hal yang sangat luar biasa, tetap melakukan perintah Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan mengajarkan kita pada saat ini, jangan gadaikan imanmu untuk segala sesuatu yang kau ingini. Jangan gadaikan imanmu ketika engkau menghadapi pergumulan yang berat, ketika masalah menghimpit di dalam hidupmu, ketika pikiran itu tidak dapat engkau pecahkan, ketika engkau bermasalah dengan keluargamu, bahkan ketika dunia ini memberikan segala sakit penyakit di dalam hidupmu. Jangan pernah gadaikan imanmu. Begitu juga dengan para pemuda, ketika begitu banyak hal yang akan mengajak engkau untuk meninggalkan Tuhan karena tujuanmu, karena cita-citamu, atau karena cintamu, jangan pernah gadaikan Tuhan. Jangan gadaikan imanmu. Tetaplah setia kepada Tuhan, karena Dia akan memberikan segala sesuatu yang kau inginkan, sama seperti yang dilakukan Tuhan kepada Daniel. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan kepada Tuhan itu tidak mudah. Banyak resiko, pengorbanan, dan butuh kesabaran. Tetapi yakinlah akhir dari semuanya itu, bahwa kita akan mendapatkan keindahan. Dan pasti kesetiaan kita itu akan berbuah manis, karena Tuhan yang memberkati. Mari kita melihat bagaimana Tuhan memberkati Daniel menjadi orang yang berilmu, yang pintar dan terberkati, beserta dengan ketiga orang temannya. Tuhan juga memberkatimu ketika engkau setia kepada Tuhan. Oleh karena itu jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam hatimu. Ketika masalah datang, kau harus berkata, masalah engkau memang besar, tetapi aku mempunyai Allah yang lebih besar, dan aku mempunyai kekuatan untuk menghadapi semua persoalanku. Selamat untuk menjadi setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati orang-orang yang setia kepadanya, dan Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang baik di dalam kehidupanmu ketika engkau hidup di dalam Dia, di dalam situasi apapun. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas semua berkat yang kau berikan di dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi orang yang setia kepadamu Tuhan.
Dan kami yakin Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau Tuhan bentuk. Dan kami mau hidup di dalam Tuhan. Hadirlah Engkau di dalam kehidupan kami ya Tuhan, agar kami senantiasa terberkati dalam setiap hidup kami. Karena kami yakin bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan sumber berkat di dalam kehidupan kami. Berkati kami untuk menjalani aktivitas kami satu hari ini. Dan ampunkan dosa kami ya Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Dalam Kristus Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.